Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gue Andreas Tobing sebagai host. Di mana di YouTube ini seperti biasa kita akan ngebahas seputar investment, khususnya di crypto market dari fundamental, technical semua bakal kita bahas ya. Dan guys, gue seperti biasa akan update kelanjutan. Pertama dari chart Bitcoin dulu, habis itu nanti kita ke Ethereum karena Ethereum looks more interesting ya, dan juga ya semualah kita bakal bahas ya tentu di video kali ini, oke? Namun sebelumnya guys, gue mau share sama kalian ini ada satu project menarik, pre-sale juga masih dalam tahap resale belum launch, yaitu Silana. Jadi Silana ini sekilas terdengar seperti Solana ya, tapi ini Silana ya. Jadi ini meme coin actually, tapi dia mengambil tema anjing laut, kan bisa lihat karakternya seperti ini ya. Lately kalau kalian perhatiin dunia meme coin ya, sebetulnya ini tuh lagi lumayan hit banget gitu. Jadi meme coin dengan karakter hewan lain selain anjing dan kucing ini lagi hit banget. Kalian bisa lihat metanya nih lagi bermunculan banyak banget gitu. Salah satunya contoh nih penguin ya, ini salah satu yang lagi, kalau kalian tahu ya, si Pini ini nih gila banget kenaikannya, kayak kenceng banget gitu. Bayangin ya, ini 4 hour chart kalau teman-teman lihat ya kayak gini. Kalian lihat aja ya, sudah naik sampai dengan kita ukur nih sama-sama ya kenaikannya. Tuh lu lihat tuh 44.000% ya, nggak masuk akal gitu. Jadi ini bener-bener lagi jadi satu meta baru lah. Hewan-hewan bertemakan non anjing dan non kucing ya. Kalau penguin ini udah ada jagoannya Pini, cuman ya kalian bisa lihat ini udah overextended ya. Tentu ya kalau misalnya dari kacamata retail, and kita bisa lihat sebetulnya mungkin kalau kalian lagi looking for another alternatives gitu ya, mungkin ini bisa jadi opsi. Tapi tentu gue ingetin dulu nih sama kalian semua ya, this is not a financial advice, oke? Ini cuman pure gue sekedar share information aja. Silahkan kalian pelajari, kalian dig in dulu, dan kalian kaji juga resikonya, karena ya at the end of the day kalian harus mempertimbangkan baik-baik ya. Dan nanti kalian bisa cek lah, kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom description. Di situ ada link untuk menuju ke pre-sale-nya. Oke? Nah, lanjut kita fokus ke Bitcoin. Gak banyak yang gue mau share. Kalian bisa lihat Bitcoin masih play-nya masih sama seperti ini ya. Kalian bisa lihat lagi ketahan di area ini kan, kayak ada semacam area buang barang di sini nih. Kalian bisa lihat nih. Kalau kita move ke 4 hour chart, ini sebetulnya lebih clear lagi. Teman-teman bisa lihat ya, ada banyak tail di sini, start dari sini ya. Jadi banyak ya buang barang lah gitu. Sempet kelihatannya mau confident breakout tapi nggak jadi, drop lagi. Cuman kalian bisa lihat ya, nggak ada sign of clear rejection di sini. Jadi kayak kalau kalian bisa lihat nih gerakannya dalam versi gue ya, ini naik kenceng gitu ya, mau sini dibuang dulu, terus sempet kelihatannya mau reject ya di sini, tapi ada yang jemput lagi di sini, makanya memantul. Teman-teman lihat ya. Jadi ini konsolidasi di area yang sangat-sangat baik ya kalau menurut gue. Again ya, kecuali nggak ada tiba-tiba FUD tertentu atau major news yang nggak menyenangkan gitu ya, this is sebenarnya a good sign ya, bahwa probably kita akan lihat dalam hitungan minggu atau bulan ya, Bitcoin akan slowly grinding ya. Gue nggak bilang ini akan jadi straightforward vertikal ke atas, no, I don't think so ya. Menurut gue kalau kalian lihat berdasarkan chart aja ya, dengan volume yang juga tentu tidak terlalu besar, kita nggak bisa expect akan ada sharp move gitu dalam beberapa waktu ke depan gitu. Bisa aja akan terjadi pergerakan harga yang boring, yang nggak terlalu kayaknya tuh wah bikin hype gitu. Sekilas ada hype, tiba-tiba turun lagi, koreksi lagi, bisa aja itu yang terjadi. But again, menurut gue this is not an ideal range buat trading menurut gue ya, kecuali kalian trader handal. Tapi lebih ke kita terus menerus akumulasi, sabar, konsisten aja, karena menurut gue at the end of the day ini akan masih naik ya. Bener-bener kita masih di pertengahan siklus, dan sangat-sangat naif kalau kita berpikir menurut gue ya, kalau wah udah Bitcoin bakal koreksi balik ke 30-40 gitu ya. Tapi again, kita nggak ada yang tahu pasti market, kecuali ada FUD tertentu, I don't know. Tapi buat untuk sekarang ini menurut gue itu hal yang sangat menarik untuk Bitcoin ya. Tapi guys ya, itu untuk Bitcoin ya, gue jarang bahas Ethereum. But for Ethereum ya, kita bisa lihat ya, sebetulnya chart gue simple sekali. Di sini gue cuma menggambar satu pattern, kalau teman-teman bisa lihat, yaitu bull flag ya. Kita bisa lihat ya, sebetulnya ini pole-nya, ini tiangnya, dan ini adalah benderanya gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat breakout point-nya di mana, kan di area sini. So menurut gue untuk Ethereum masih sangat possible ya. Sekali lagi ini possibility ya. Kalau Ethereum akan range, dan habis itu akan ada mungkin some last retest ya. Meanwhile Bitcoinnya naik atau Bitcoinnya konsolidasi ya, bisa aja masih ada yang buang Ethereum gitu ya, untuk bikin fear, bikin panik gitu ya. Tapi eventually kita akan take off menurut gua, karena
teman-teman bisa lihat ya, bull flag ini adalah bullish patterns ya. Ini pattern yang sangat bullish dan biasanya kan ada 3 touch point ya. Udah sementara ini udah 1, 2, and menurut gue kita waiting for third touch pointnya ya, touch point yang ketiga, and then sangat possible kita take off dari situ, sangat possible ya. Tapi again itu cuman cara gue ngelihat market saat ini. Gue nggak trade personally untuk Ethereum, gue nggak tertarik untuk kayak trade langsung. Maksudnya ini akan jadi short call untuk Ethereum, yuk kita short sampai 2700. Gue personally nggak akan rekomend itu. Gue nggak akan terlalu advice kita untuk nge-short di bull market, no. Tapi menurut gue setiap koreksi kita bisa jadikan kesempatan untuk terus akumulasi. Dan kalau misalnya ya intinya itu aja sih, kalau setiap koreksi jadikan kesempatan akumulasi aja sih kalau gue ketimbang short gitu. So itu menurut gue outlook yang gue lihat saat ini ya. Tapi apakah again ya guys ya, again ya, kalau teman-teman perhatiin sekarang itu banyak yang nge-call angka-angka ini gitu ya, 2700 for Ethereum next target, untuk Bitcoin next target 52.000, itu udah banyak banget yang nge-call gitu. Jadi kayak masalahnya market itu selalu bergerak ya, tidak sesuai kehendak kita ya. Bisa jadi kita nge-call angka segitu atau banyak yang nge-call segitu, market reaksinya berbeda ya. Kita nggak akan pernah tahu. Menurut gua cara termudah untuk kalah di market adalah ketika kita terus berusaha timing the market, berusaha memprediksi pergerakan market. Yaitu buat gue cara paling ampuh untuk lu akan segera kalah di market gitu. Tapi menurut gue cara paling ampuh untuk menang adalah stay konsisten, stay tenang, stay calm. Apapun yang terjadi pergerakan di market, santai aja. Setiap kali koreksi justru kita beli, dan kita akan terus lakuin itu konsisten, karena gue masih yakin late bull market nanti akan somewhere in 2025. Sehingga sampai sekarang ini masih a good time untuk terus akumulasi, terus membeli. Ya, again itu outlook gue untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Let me know kalau teman-teman punya pertanyaan, atau mungkin next kita bahas chart apa lagi, bisa kalian request, tulis di comment section. Oke, bye, see you in next video.